Kadang kan kita nggak bisa menolak faktor entah alam, entah apa kayak gitu di luar keinginan kita ya. Tapi paling tidak kita sudah berusaha merawat ayam itu seperti kita merawat keluarga sendiri. Malah kadang-kadang keluarga ini kalah sama ayam sebenarnya. Sering banget kayak gitu karena kan kalau ayam itu kan beda dengan anak ya. Kalau anak kan masih bisa dikasih tahu, kalau ayam kan nggak bisa. Jadinya kalau merawat ayam itu benar-benar yang harus ekstra hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub Devi Sofia. Saya berasal dari Banyuwangi, peternak dari Banyuwangi. Lokasi kandang saya ada di Serono, Banyuwangi. Populasinya 6.000 ekor. Udah berapa lama? Kurang lebih udah 10 tahun. 10 tahun. Dulu itu karena ada saudara yang punya usaha ayam. Maaf ya kalau saya agak sering ngomongnya ayam ternak ya, karena kan kita kebiasaan ngomongnya ayam ternak, jarang ngomong ayam broiler. Jadi banyak yang usaha, saudara ada yang usaha ayam ternak, jadinya kita coba peruntungan. Mudah-mudahan bisa sih waktu itu, jadinya kayaknya bisa ini, jadinya kita nyoba usaha ayam ternak, ayam potong. Karena kita masih dulu banget itu belum ada ini ya, ayam close ya, jadinya kita kan belajarnya pun juga open. Jadinya kita dulu ayam open selama beberapa tahun pakai ayam open, terus ada upgrade. Jadinya kan ada beberapa daerah yang sudah pakai close house. Jadinya kita lihat close house itu keuntungannya kayak gimana. Jadinya ternyata close house itu banyak membawa keuntungan juga, karena kan waktu kita ayam open itu kendalanya banyak banget, entah itu dia baunya, terus lalatnya, jadi kan merusak lingkungan juga, kita nggak enak sama tetangga. Karena kebetulan lokasi kandang kita itu dekat dengan pemukiman warga, jadinya untuk meminimalisir polusi udara dan bau, lalat dan sebagainya, akhirnya kita memutuskan untuk close. Kalau namanya usaha ya, kita pernah untung, pernah rugi. Kita juga untung banget, itu pernah banget. Terus rugi, kita juga pernah rugi banget, sampai ayam kita itu matinya separuh populasi. Jadi sampai kematiannya itu separuh populasi. Cuma karena kita namanya usaha, udah pasti untung dan rugi. Kalau rugi ya udah kita tangani dengan baik. Jadi rugi pun kita masih cari solusi gimana kita bisa meminimalisir kerugiannya. Kalau close itu memang berhubungan dengan ini ya, kelistrikan, entah itu untuk blowernya, terus lampunya dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau close itu yang nggak boleh sampai telat itu adalah kipas anginnya itu, exhaustnya itu jangan sampai berhenti lama, kan kita ada timernya ya. Nah itu kebetulan mati. Nah jadinya kan sirkulasi udara di dalamnya itu pengap kan, jadi tidak bisa keluar. Akhirnya ayamnya itu mati separuh. Jadi waktu itu kenapa kok bisa sampai exhaustnya mati kayak gitu? Itu karena waktu itu kita masih belum pasang pengaman semacam alarm dan sebagainya. Harusnya kalau ada salah satu kipasnya yang mati itu alarmnya nyala. Waktu itu kita belum pasang itu, belum terfikirkan untuk pasang itu. Jadinya karena ada kejadian itu, akhirnya kita semua sistem by alarm semua. Manajemen kandang yang paling penting itu semua penting sih, semua penting. Manajemen orangnya penting, terus manajemen cara kita mengelola ayam
bukan mengelola ya, kayak kita merawat ayamnya itu juga penting. Terus cara kita manajemen keuangannya juga penting. Itu semua saling berkaitan. Apalagi kalau untuk cara merawat ayam, yang paling utama itu sebenarnya itu merawat ayam. Karena kalau kita salah merawat ayam, nah nanti ayamnya juga pasti ada kesalahan. Yang rugi kan juga nanti ABK-nya rugi, keuangannya juga rugi. Jadi semuanya terkait. Nanti kita itu baginya itu katakanlah ini saya pakai contoh aja ya. Katakanlah kita dapat bersih dari kantor 100 juta. 100 juta itu misalnya kalau kita punya tanggungan kayak di bank berapa itu harus disisihkan dulu. Sisanya misalnya kita punya tanggungan 30, yang 70 itu nanti dibagi dua itu yang satu untuk belanja ini ya rumah, yang separuhnya itu untuk administrasi. Nah administrasi itu nanti biasanya kan sebenarnya nggak ada trik atau tips khusus ya, karena kan itu sudah berjalan setiap periode, jadi mau nggak mau ya habisnya memang segitu, listrik segitu, solarnya segitu, terus sekamnya harganya segitu, nggak bisa bertambah atau berkurang. Memang porsinya kalau sudah habisnya satu periode itu 40 ya 40. Tapi kalau kita sudah bagi, misalnya satu periode habisnya 20, seingat saya 20. Nah, berarti kan kita savingnya tadi kan separuh dari 70 itu kan tinggal 35. Yang 15 itu jangan diapa-apakan, itu harus disimpan. Katakanlah sebagai uang kas ya. Kenapa disimpan? Takutnya nanti ada faktor cuaca, misalnya kayak hawa yang terlalu dingin, berarti kan kita butuh solar yang lebih banyak lagi. Terus kadang-kadang harga sekam itu naik turun kan. Nah jadi kadang-kadang Mbak ini ternyata sekamnya harganya sekarang segini. Oh iyalah, mau nggak mau ya kita harus bayar. Tapi kita juga mikir, oh kayaknya kita nggak perlu butuh ganti sekam deh, kayaknya periode ini nggak butuh deh. Jadinya uang sekam itu tetap harus kita simpen. Jangan sampai biasanya kan, oh ini ada sisanya, nggak apa-apa lah, kasihkan untuk belanja di rumah. Nah itu jangan, itu karena sudah porsinya segitu. Jadinya tabungan kandangnya ada sendiri. Memastikan ayam bagus terus, ya kita sih berusaha bagaimana caranya kita merawat ayam itu bagus ya. Kadang kan kita nggak bisa menolak faktor entah alam, entah apa kayak gini di luar keinginan kita ya. Tapi paling tidak kita sudah berusaha merawat ayam itu seperti kita merawat keluarga sendiri. Malah kadang-kadang keluarga ini kalah sama ayam sebenarnya. Sering banget kayak gitu, karena kan kalau ayam itu kan beda dengan anak ya. Kalau anak kan masih bisa dikasih tahu, kalau ayam kan nggak bisa. Jadinya kalau merawat ayam itu benar-benar yang harus ekstra hati-hati. Jangan sampai telat bolak-balikan sekam, terus kelembapannya jangan sampai lembab banget. Jadi sebelum itu harus sering ditabur sekamnya, jadi jangan sampai lembab, karena kan kalau lembab juga nanti ayamnya juga gampang kena riskan rawan penyakit juga. Nah, karena ABK-nya itu kan dia yang memegang ayam secara langsung, yang berhubungan dengan ayam secara langsung lah. Kalau bahasa kerennya mungkin berkomunikasi dengan ayam ya. Kalau ABK-nya itu dia lagi suntuk, lagi banyak pikiran, akhirnya kan merawat ayamnya itu nggak secara ikhlas ya, modelnya tuh kayak pokoknya dia melakukan pekerjaannya. Kalau kita melakukan pekerjaan nggak sesuai suasana hati kan kadang-kadang terus pokoknya sakarpe dewe, pokoknya ngopeni lah. Nah padahal sebenarnya ayam itu nyambung batinnya ke kita. Kalau kitanya nggak enak hati, ayamnya juga pasti kayak gitu. Itu ABK-nya. Dan terutama pemiliknya juga sama, jangan sampai pemiliknya ini ya, rumah tangganya itu harus, kalau bisa itu harus harmonis. Percaya nggak percaya ini, karena kan ada istilahnya ini ya kan,
keluarga bahagia, ayamnya juga happy, jadi kayak gitu. Kita tuh suka lihat berita apapun yang berkaitan dengan ayam. Jadi kita tuh suka scrolling di TikTok, entah itu peternak dari mana. Nah kebetulan nggak tahu kenapa tiba-tiba itu muncul lah TikToknya broiler X. Jadinya loh kok kayaknya ayamnya bagus-bagus ya, kayaknya ayamnya gede-gede kayak gimana gitu loh. Saya kan suka yang gede-gede gitu ya, jadinya wah kayaknya tertarik. Akhirnya cari info. Biasanya kalau saya lihatnya itu di TikTok sama YouTube. Nah jadi kita cari info, terus akhirnya ketemu sama kontak personnya Mbak Eka. Ya akhirnya saya nanya ke Mbak Eka gitu. Karena kan kita juga baru pertama nyoba broiler X, jadinya otomatis mau nggak mau kan kita suka membandingkan ya. Tapi sejauh ini kalau untuk broiler X itu saya suka responnya. Jadinya kalau kita lagi ada masalah apa, itu yang utama ya. Kita ada masalah apa, kita butuhnya apa, kita langsung calling TS-nya. Nah, TS-nya itu tanggap, kantornya tanggap, itu yang kita cari. Kadang kan ada TS-nya tanggap, tapi PT-nya itu agak lemot, penanganannya agak lemot, birokrasinya agak ribet. Oh harus melalui ini, harus ini, dan itu prosesnya lama banget. Itu paling males ya, karena kan kita kan apalagi kalau kayak gini kan kita butuhnya cepat. Jadi kalau bisa kedepannya juga tetap broiler X nggak ada perubahan, harus cepatlah tanggap dengan keluh kesah kebutuhan peternak. Itu sih salah satu alasan kenapa saya ikut broiler X ya. Ini karena kan di broiler X ini ada aplikasinya. Jadinya aplikasi ini benar-benar sangat membantu peternak. Karena kan biasanya kalau ini kan masih manual ya, secara kita laporan ke TS berapa kematiannya, pakannya berapa, hariannya berapa. Tapi kalau di broiler X ini kan sudah ada aplikasinya. Jadinya kita benar-benar sangat terbantu, nggak perlu ribet lagi. Apalagi ada sistem hitungannya ininya, jadinya nanti kita sudah tahu berapa hari kira-kira keuntungan kita lah, ibaratnya kasarnya kayak gitu. Nah itu benar-benar saya seneng banget sama broiler X ini karena kan ada aplikasinya itu yang benar-benar sangat membantu buat saya. Kalau di aplikasinya itu kan masalahnya kita juga lengkap banget ya, ada info-info tentang perkembangan peternakan kayak gimana, terus ada info pribadi juga tentang kandang kita ya, jadinya FCR-nya berapa, IP-nya berapa kayak gitu. Jadinya udah lengkap banget lah, udah satu paketnya itu udah lengkap banget. Keuntungannya kalau kita sudah tahu IP-nya itu, jadinya nanti kita sudah tahu oh ternyata IP-nya kita rendah. Nah, berarti ada kiat-kiat yang harus kita tingkatkan biar IP-nya kita itu nanti ke depannya bisa jadi tinggi, bisa jadi bagus kayak gitu. Ayo kita bermitra dengan broiler X. Dah.